Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hasanah and my NPM 20020010023. And in this video, I want to submit assignment for critical reading and writing major with lecture Mr. Arbain MPD and me as a presenter. Critical reading and writing, cara membuat anotasi artikel. Metode ke-1, prosedur anotasi umum. Langkah pertama, catat sumber informasi di tepi atas kertas jika Anda membuat anotasi di kertas terpisah. Jika Anda membuat anotasi pada artikel itu sendiri, lewati langkah ini. Catat sumber informasi secara terperinci berdasarkan hari dan waktu akses. Artikel surat kabar seringkali diedit berkala sesuai peristiwa yang terjadi. Langkah kedua, cari tahu apakah Anda diminta untuk membuat anotasi untuk diskusi atau topik esai tertentu. Jika demikian, tandai semua bagian teks yang berhubungan dengan topik. Tanda pada teks memudahkan Anda dalam menemukan kembali referensi yang dicari saat Anda berada dalam kelas atau menulis. Langkah ketiga, ambil pensil atau pulpen, buat tanda kurung di sekeliling teks yang menurut Anda penting, lalu catat frasa atau kalimat dalam margin. Jika Anda menggunakan kertas terpisah, catat halaman dan urutan baris untuk memudahkan pencarian referensi. Jika hanya ada satu anotasi dalam satu halaman, Anda cukup menulis halamannya saja. Jika Anda menggunakan anotasi digital, tandai teks dan beri komentar yang akan muncul sebagai catatan dalam margin, persis seperti tulisan tangan di pinggir halaman kertas. Langkah keempat, buat anotasi saat Anda membaca artikel. Jangan pernah membaca artikel dan berusaha kembali ke awal untuk membuat anotasi, kecuali jika Anda berencana membaca artikelnya lagi. Anotasi mendorong kegiatan membaca aktif dan menulis sebagaimana pula penelitian. Langkah kelima, buat pertanyaan selagi Anda menelusuri teks. Tulis pertanyaan dalam margin seperti siapa tokoh yang mereka kutip, atau penulis mengacu kepada apa. Ini akan memacu Anda untuk membaca artikel secara mendalam. Langkah keenam, fokus pada tema dan hubungannya dengan topik kelas Anda. Buat tanda kurung di sekeliling kalimat, pilih dan tulis tema atau frasa dalam margin. Langkah ketujuh, tulis pendapat. Entah Anda setuju atau tidak setuju dengan penulis artikel. Buat catatan di sebelah frasa yang telah menginspirasi Anda. Langkah ke-8, lingkari kata-kata atau konsep-konsep yang tidak Anda mengerti. Buat daftar kata yang dilingkari pada secari kertas dan cari tahu artinya. Dan begitu Anda dapat meningkatkan pemahaman tentang isi artikel terkait. Metode kedua, membuat anotasi artikel menggunakan tulisan tangan. Langkah pertama, fotokopi artikel. Anotasi lebih mudah dibuat ketika Anda menggunakan stabilo selain pensil. Anda bisa menyimpan teksnya untuk penelitian di masa depan. Langkah kedua, gunakan lembar kertas terpisah jika margin surat kabar atau majalah terlalu kecil. Langkah ketiga, bagi helai kertas ke dalam segmen-segmen berdasarkan subjudul dalam artikel. Jika Anda menggunakan lembar berbeda, dengan demikian Anda bisa dengan mudah mengorganisir anotasi. Langkah keempat, tulis anotasi artikel begitu Anda selesai. Banyak guru atau dosen yang meminta murid-muridnya untuk menulis entry bibliografi, diikuti 2-5 kalimat menggambarkan isi teks. Jika Anda diminta melakukan ini, baca ulang anotasi-anotasi Anda dan tulis berdasarkan tema-tema dan konsep-konsep yang telah dicatat. Anotasi deskriptif menyimpulkan sebuah artikel, sementara anotasi kritis mengekspresikan opini pembaca tentang sebuah teks. Tanya guru atau dosen apakah bibliografi Anda harus mengikuti gaya MLA atau Modern Language Association, Chicago atau APA atau American Psychology Association sebelum menyelesaikannya, karena masing-masing memiliki cara penulisan data bibliografi yang berbeda.
Metode ketiga, membuat anotasi artikel PDF. Langkah pertama, simpan versi PDF artikel pada komputer Anda. Metode ini biasanya digunakan untuk mengedit artikel, membuat anotasi tablet atau ponsel, dan penelitian mobile, sebagaimana pula akademis. Jika Anda tidak bisa menemukan versi PDF dari sebuah artikel internet, coba simpan versi PDF menggunakan peramban web Anda. Klik menu File dan pilih Print. Lalu, pilih opsi Save as PDF atau Open as PDF dan simpan berkas pada komputer Anda. Langkah kedua, pastikan Anda memiliki PDF berbasis teks, bukan sekadar PDF berbentuk gambar dari artikel Anda. Program PDF yang mampu mengenali teks dalam artikel akan memungkinkan Anda menandai baris-baris pilihan, sedangkan gambar tidak memungkinkan Anda untuk melakukan manipulasi apapun pada artikel. Langkah ketiga, unduh program pembaca PDF seperti Adobe Reader atau Apple Preview. Langkah keempat, buka berkas dalam program. Jika Anda menggunakan Apple Preview, buka menu Tools dan pilih Annotate untuk mengakses toolbar anotasi. Jika Anda menggunakan Adobe Reader, buka menu View, lalu pilih Comment and Annotation. Pelajari fungsi-fungsi yang terdapat pada toolbar anotasi kedua program. Mereka sama-sama menawarkan icon-icon yang memungkinkan Anda menandai, memberi komentar, mengubah warna teks, mencoret teks, dan masih banyak lagi. Jika Anda menggunakan berkas gambar PDF, buat kontak atau pilih satu bagian dari gambar, kemudian tambahkan catatan di sampingnya. Langkah kelima, baca artikel. Saat Anda menemukan frasa atau kutipan yang ingin ditandai, gunakan alat stabilo atau highlight. Saat Anda sudah siap membuat komentar, gunakan balon teks untuk menulis pikiran Anda dalam margin. Langkah ke-6, simpan artikel. Anda dapat menambahkan nama Anda pada berkas, contohnya Keanekaragaman Hayati di Hutan dengan anotasi oleh John Smith. Metode keempat, membuat anotasi artikel di halaman web. Langkah pertama, unduh program pencatat daring. Evernote merupakan aplikasi pencatat yang mungkin paling terkenal di pasaran saat ini. Namun, penggunaan mensyaratkan Anda berlangganan bulanan. Alternatif program lain yang bagus dan bebas biaya diantaranya Markup.io, Bounce, Sharecopy, Web Clipper, Diigo, dan Springnote. Jika Anda perlu berkolaborasi atau mengirimkan anotasi ke guru atau dosen, alat pencatat daring mungkin pilihan terbaik. Langkah kedua, install program di peramban web atau komputer. Anda mungkin perlu menciptakan akun, mendaftar untuk percobaan gratis atau berlangganan agar bisa mengakses fungsi anotasi yang Anda butuhkan. Evernote merupakan aplikasi multi-platform yang memungkinkan Anda menggunakannya di komputer atau iPhone, sehingga anotasi dapat diakses kapanpun dibutuhkan. Diigo merupakan pengayap peramban yang didesain untuk membuat anotasi yang berkolaborasi dengan mudah. Langkah ketiga, masuk halaman web tempat artikel Anda berada. Langkah keempat, klik tombol pengayap peramban yang biasanya terletak dekat address bar. Pada sejumlah pengayap, Anda perlu menyorot teks dalam halaman yang diinginkan sebelum mengklik tombolnya. Langkah kelima, gunakan toolbar anotasi untuk menandai, menggambar, atau mencatat informasi. Langkah keenam, simpan anotasi. Jika Anda ingin mengklip dan menggunakannya ketika sedang tidak terkoneksi internet, Anda juga bisa membuat cuplikan layar atau screenshot untuk menyimpan seluruh artikel yang telah dianotasi. Jika Anda memiliki akun dengan layanan pencatat daring, perangkat Anda akan menyimpan catatan di akun yang biasa diakses lain waktu. Cukup sekian video yang saya buat. I'm sorry if I have a much mistake in this video. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.